Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2809. Hadiah, 2 juta poin takdir. Hadiah setelah bonus, 6 juta poin takdir. Judul baru diperoleh, Leviathan's Liberator. Si kembar sudah mengharapkan 6 juta Destiny Points. Namun, judulnya berbeda, terutama karena tampaknya berhubungan dengan Leviathan. Sister Orb, apa maksud judul ini? Apakah ada gunanya seperti judul-judul sebelumnya? Tanya Ryan. Coba kulihat, Sister Orb langsung memeriksa. Leviathan's Liberator, selama ada setidaknya satu Leviathan dalam jarak 100.000 km, biaya upgrade berkurang 10%. Oh, Ryan harus mengakui bahwa dia terkesan. Saya rasa ini adalah pertama kalinya kami mendapatkan sesuatu yang menurunkan harga upgrade sistem. Rowan mengangguk, 10% mungkin tidak terlihat banyak, tetapi itu akan membantu dalam jangka panjang. Itu gelar yang sangat berguna, kita hanya perlu mendapatkan Leviathan untuk tinggal bersama kita sekarang dan biayanya akan selalu seperti itu. Tidakkah kau punya seseorang dari berbagai kelompok Leviathan yang kau latih dalam beberapa tahun terakhir? Tanya Ryan. Rowan merenung sejenak. Kebanyakan Leviathan yang berlatih dengannya tampak takut pada Rowan setiap kali mereka melihatnya. Namun, Rowan tidak begitu suka dengan ide untuk mengambil Leviathan jika mereka tidak banyak berguna. Jika bukan karena gelar, ide seperti itu tidak akan muncul di benaknya. Ada satu Leviathan di kelompok anak muda yang kulatih yang bisa dibilang lumayan. Kentucky terkejut mendengarnya. Jika kau mengatakan seseorang lumayan, Leviathan ini pasti punya bakat yang sangat tinggi. Para Leviathan hidup di dunia ini begitu lama dan semuanya buruk dalam hal bertarung, jadi itu membuatku semakin terkesan. Yang lain mengangguk cepat. Lagi pula, Rowan jarang sekali memberi pujian. Terserah. Aku akan keluar dan memeriksa apakah dia ingin mengikuti kita. Yah, dia mungkin akan lari begitu melihatku, kata Rowan. Dapat diterima, Ryan dan Kentucky berbicara pada saat yang sama. Rowan kemudian menghilang dari alam dimensi permata jiwa, sepenuhnya mengabaikan komentar mereka. Pada hari-hari berikutnya, hampir semua Leviathan yang membantu persiapan perang berikutnya kembali ke alam dimensi. Tentu saja termasuk Flockey, pemimpin Leviathan. Di aula pertemuan, mereka semua berkumpul di sekitar inti yang sangat besar di tengah. Selain sebuah lubang kecil, itu pasti inti yang mereka semua kenal dengan baik. Memikirkan mereka benar-benar berhasil menghilangkan intinya, Jokios berkata, merasa sulit mempercayainya. Tidak diragukan lagi. Garis keturunan kita bereaksi terhadap inti, seperti yang selalu terjadi. Ini adalah inti tanah suci kita, Van Chon juga berkomentar. Flockey menyipitkan matanya. Meskipun kecil, dia benar-benar tidak menyukai lubang di core. Bagaimana jika mereka merusaknya? Mereka sudah cukup siap, kata Olfris. Semua yang kuceritakan kepadamu terjadi dengan sangat terkendali. Melihat semuanya sekarang, kurasa tidak akan pernah ada risiko inti benar-benar hancur. Tetap saja, Flockey tidak yakin, core diciptakan oleh fragmen. Sekarang fragmen sudah tidak ada, apakah core akan bertahan? Olfris tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku tidak yakin. Namun, jika itu bisa menjadi jaminan, sejak mereka memberiku inti, kekuatannya terhadap garis keturunanku tidak berkurang sedikit pun. Sebagai Leviathan alam dewa, aku pasti akan menyadari jika kekuatan inti telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Semua orang di ruangan itu mengangguk. Bagi mereka, tampaknya tidak ada perbedaan. Malah, mereka merasa hubungan mereka menjadi lebih baik sekarang setelah mereka begitu dekat untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, pintu ruang pertemuan terbuka, dan Ryan masuk, diikuti oleh Romario. Halo, semuanya. Apakah kalian memanggil kami? Flockey mengangguk. Olfris menceritakan semuanya kepadaku. Memang benar bahwa mampu memindahkan harta karun sesuai keinginan kita sangat baik bagi ras Leviathan kita. Namun, itu adalah risiko yang membahayakan seluruh ras kita. Romario mengangkat bahu. Kau sendiri yang mengatakannya. Kita bisa mencoba sebanyak yang kita mau. Kau yakin kita tidak akan pernah berhasil? Jelas, kau salah. Kau seharusnya lebih bersyukur, tahu. Kau tidak perlu tinggal di alam dimensi ini lagi. Tetap tersegel di tempat ini begitu lama adalah yang membuat kalian semua begitu lemah. Bukankah seharusnya kau menganggapnya sebagai sebuah kesempatan? Aku tahu itu, kata Flockey.
Yang kuinginkan adalah jaminan. Bagaimana jika inti tiba-tiba mulai kehilangan kekuatannya atas garis keturunan kita? Itu pasti karena fragmen yang kau singkirkan darinya. Ryan mengerti itu. Itu tidak bisa kita pastikan sepenuhnya. Meskipun begitu, tidak ada gunanya mengembalikan fragmen itu. Kondisi khusus tempat ini selama bertahun-tahun telah melahirkan inti yang menyelimuti fragmen itu. Sekarang setelah mereka terpisah, mereka tidak akan pernah bersatu lagi. Kau seharusnya sudah tahu itu karena garis keturunanmu terhubung dengannya. Flockey dan Leviathan lainnya ingin membantah kata-kata Ryan, tetapi mereka tahu dia benar. Mereka bisa tahu hanya dengan menyentuh core bahwa memasukkan fragmen ke dalamnya tidak akan membuat perbedaan lagi. Ryan kemudian memberi para tetua di sana sebuah ide. Bagaimana dengan ini? Jika inti benar-benar mulai kehilangan kekuatannya, aku akan menggantinya dengan cara tertentu. Aku bahkan menciptakan armor system, mungkin aku bisa membuat sesuatu yang serupa untukmu dalam bentuk asli kalian sebagai Leviathan. Kecuali Olfris, semua orang di sana ikut serta dalam pertempuran melawan garisan. Meski begitu, mereka semua melihat betapa kuatnya armor itu bagi para penggunanya, terutama Leviathan yang melawan para pengguna armor itu sendiri. Itu jelas merupakan barang impian jika bisa dibuat agar sesuai dengan tubuh mereka yang besar. Flockey akhirnya tersenyum tipis dan mengangguk. Aku akan menepati janjimu. Pokoknya, itu saja, kau boleh pergi sekarang. Tunggu sebentar, sebuah suara datang dari balik pintu lain. Detik berikutnya, pintu terbuka, dan Rowan masuk sambil menyeret Leviathan yang ketakutan dengan ekornya. Butuh beberapa hari bagiku untuk menemukan orang ini, tetapi akhirnya aku berhasil menangkapnya. Flockey, aku ingin membawa Leviathan ini pergi bersamaku. Bab 2810. Semua orang melihat situasi itu dengan ekspresi aneh. Membawa Leviathan pergi bersamanya. Apa itu? Apakah dia terang-terangan mengatakan ingin menculik salah satu anggota mereka? Jangan lupa bahwa Leviathan masih menganggap garis keturunan mereka suci, jadi bagaimana mereka bisa menerimanya? Tentu, mereka mulai menerima ras lain dan perkawinan campur, tetapi itu hanya selama persatuan tersebut diawasi oleh ras Leviathan. Flockey melihat siapa yang dibawa Rowan dan terkejut. Bukankah itu Lian? Rasa terkejut menjalar ke sesepuh lainnya saat mereka juga melihat Leviathan kecil itu. Itu benar-benar Lian. Melihat reaksi tersebut, Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Katakan saja orang ini tidak terlihat dengan baik di ras Leviathan ini, Rowan menyebutkan sebelum dia memberikan penjelasan lengkap dan terperinci kepada Ryan. Lian memang seorang Leviathan, tetapi ia dianggap sebagai aib. Para Leviathan kini mengerti bahwa mereka cukup lemah dibandingkan dengan para ahli lainnya karena mereka telah lama terisolasi di alam dimensi ini. Namun, Lian bahkan lebih buruk. Lian jelas merupakan yang terlemah di generasinya, dan itu bukan hanya sedikit. Ia tidak dapat mengalahkan Leviathan yang jauh lebih muda darinya. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar. Tidak semua orang terlahir untuk menjadi mesin tempur. Namun Lian tidak hanya lemah. Ia takut pada segalanya. Ia juga tidak memiliki bakat dalam pekerjaan lain. Karena itu, ia akhirnya menutup diri dari dunia dan hampir tidak pernah muncul di hadapan orang lain. Ketika Rowan memulai pelatihannya terhadap Leviathan muda, Flockey hanya memilih semua Leviathan muda, dan Lian ada dalam daftar. Namun, butuh waktu untuk menemukannya dan menyeret Lian keluar. Rowan harus memberi perhatian khusus kepada orang ini, atau dia akan selalu bersembunyi di belakang kelompoknya dan tidak pernah bertarung. Tentu saja, Leviathan tua yang mengikuti Rowan saat ia melatih yang muda menyampaikan laporan itu kepada Flockey dan para tetua lainnya. Sebagian besar Leviathan muda menunjukkan kemajuan besar, meskipun Rowan melatih mereka hingga setengah mati. Tidak ada satupun Leviathan muda yang tidak takut pada Rowan saat ini. Namun, laporan menunjukkan betapa sedikitnya kemajuan Lian dibandingkan dengan yang lain. Sementara seluruh kelompok maju 10 langkah, Lian masih mencoba mengambil langkah pertama. Begitulah lambatnya dia. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah dia layak disebut Leviathan. Ryan terkejut dengan semua yang didengarnya. Tapi, bukankah dia orang yang kau bilang hampir tidak bisa diterima? Kupikir dia akan menjadi seorang jenius yang mampu menumbangkan semesta sendirian. Saat itulah Ryan mengerti. Oh, begitu. Kau memilihnya karena dia memang mengerikan.
Akan jauh lebih mudah meyakinkan tetua Leviathan untuk melepaskannya daripada dengan Leviathan muda lainnya. Rowan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus mencoba merekrut orang brengsek seperti itu? Aku mendapatkan orang ini karena dia benar-benar memiliki potensi yang luar biasa. Ryan bingung. Tapi kamu baru saja mengatakan dia memalukan. Dia memang menyebalkan, Rowan tidak membantahnya. Tapi itu karena kau butuh metode khusus jika ingin membuatnya bersinar. Pokoknya, serahkan saja padaku. Baguslah kalau mereka menganggapnya karena itu akan memudahkan untuk meyakinkan. Floke jelas tidak mendengar percakapan Ryan dan Rowan. Mengapa kau ingin membawa Lian bersamamu? Kau harus tahu bahwa kita tidak bisa membiarkan garis keturunan kita menyebar tanpa kendali. Jangan khawatir, kata Rowan. Aku tidak akan membawanya untuk membuat orang itu punya anak. Kau tahu lebih baik daripada siapapun seberapa hebat anggota sekteku sendiri. Mengapa aku butuh garis keturunan? Mereka tidak pernah membutuhkannya, dan dengan aku yang memimpin, mereka tidak akan pernah membutuhkannya. Aku membawanya karena dia pecundang. Lian berteriak. Tepat sekali, aku pecundang. Jadi, mengapa kau perlu membawaku? Aku tidak ingin pergi bersamamu. Tinggalkan saja aku sendiri. Aku tidak mengganggu siapapun sampai kalian semua memutuskan untuk mengirimku ke sesi pelatihan gila ini. Tinggalkan saja aku di sudutku, dan kau bahkan tidak perlu melihat wajahku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak muncul di depan siapapun. Aku sangat ahli dalam hal itu. Para tetua Leviathan dan Floke mendesah. Lian benar-benar aib bagi ras mereka. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Siapa yang sedang membicarakanmu? Aku sedang membicarakan diriku sendiri, bodoh. Aku yang gagal. Semua orang menatap Rowan dengan heran. Apakah Rowan sudah gila? Tidak ada satupun Leviathan di dunia ini yang tidak menganggap Rowan sebagai seorang master sejati, meskipun dia sangat menakutkan. Rowan, Floke berkata, tolong jelaskan dirimu. Rowan menoleh ke belakang. Ia merasakan cengkeraman Leviathan Tail menghilang. Lian telah berubah wujud menjadi manusia dan berusaha melarikan diri dari ruangan itu. Rowan mendengus dan melambaikan tangannya. Kekuatan spasial dari lingkungan berkumpul dan memindahkan Lian tepat ke sisi Rowan sebelum Rowan memegang lengannya. Pria malang itu meronta, tetapi bagaimana ia bisa lolos dari cengkeraman Rowan? Orang ini adalah alasan kegagalanku. Aku tidak pernah gagal melatih seseorang sebelumnya. Tetapi apapun yang kulakukan, aku tidak bisa membuatnya berkembang. Aku tidak akan menerimanya, jadi aku akan melindunginya. Aku tidak menginginkannya. Lian berbicara, merasa takut dengan gagasan itu. Sejujurnya, tak satu pun Leviathan yang menyukai Lian, jadi tawaran itu jelas menggiurkan. Rowan melanjutkan, dan jika kau takut aku menggunakannya untuk membiakkan orang lain dengan garis keturunan Leviathan, tepat setelah itu, ia mengambil sabit putihnya dari alam dimensi permata jiwa. Kita bisa mengebiri dia di sini. Selesai, masalah terpecahkan. Ia tidak akan memiliki keturunan lagi seumur hidupnya. Lian menjadi pucat pasi. Kenapa? Kenapa dia harus mengalami semua ini? Bab 2811. Yah, bahkan jika itu Lian, para tetua dan Floke masih berpikir itu agak terlalu. Ahem, kau telah menepati semua kata-katamu sampai saat ini, jadi aku tidak punya alasan untuk meragukanmu sekarang. Kau tidak perlu mengebiri dia. Nah, Floke dan yang lainnya juga menganggap Lian memiliki konstitusi yang lemah sehingga mereka tidak menginginkannya bereproduksi di masa mendatang. Jika Rowan bisa membuat sesuatu dari orang itu, bukankah itu merupakan bantuan bagi Leviathan? Bagus. Rowan mengangguk. Aku akan meninggalkannya dengan lencana komunikasi, jadi kau bisa menghubunginya kapan saja selama dia berada dalam jangkauan sistem komunikasi. Tentu saja, aku tidak bisa menjamin dia akan selamat. Aku tidak bermaksud bersikap lunak padanya. Jangan khawatir, kami tidak keberatan, balas Floke. Aku kehilangan. Lian berusaha keras melepaskan diri dari genggaman Rowan. Rowan sama sekali mengabaikan perkataan Lian dan berjalan keluar ruangan sambil menyeret Lian bersamanya. Romario dan Ryan saling memandang sebelum menoleh ke Floke sekali lagi. Itu agak tak terduga, tapi terima kasih telah menerima permintaan Rowan. Kami pamit sekarang. Apakah ada yang Anda perlukan dari kami sebelum kami pergi? Floke menggelengkan kepalanya. Selama kamu menepati janjimu, kita tidak punya hal lain untuk dibicarakan.
Ryan dan Roamrio tersenyum. Terima kasih telah menampung kami selama beberapa tahun terakhir. Dan kalian harus benar-benar berpikir untuk membangun diri di alam dewa mulai sekarang. Sebaiknya di dekat pusat di sisi binatang iblis. Itu akan menjadi tempat terbaik bagi ras kalian untuk berkembang secara keseluruhan. Kami akan memikirkannya, Floke mengangguk. Sekarang, silakan pergi. Kami masih punya banyak hal untuk didiskusikan. Ryan dan Romario segera pergi setelah itu. Di luar, Rowan mencoba mengirim Lian ke alam dimensi permata jiwa, tetapi orang itu berjuang melawan tarikan spasial. Pada akhirnya, dia harus meminta Sister Orb untuk membuka gerbang. Menghubungkan kedua sisi dan memasukkannya dengan Lian. Romario dan Ryan harus mengakui bahwa mereka penasaran, jadi mereka memasuki alam dimensi permata jiwa juga. Saat itu, Luan sedang berbicara dengan Lycia, cicit Malaka. Keduanya memang sudah cukup dekat sejak lama, tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya, terutama Rowan. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Tiba-tiba, Rowan muncul di dekat mereka, membuat mereka berdua takut. Jelas, Ryan, Romario, dan Lian yang malang ikut bersamanya. Kalian berdua di sini, hebat. Rowan sama sekali mengabaikan suasana yang menyenangkan di sekitarnya dan melemparkan sebuah korps ahem, seekor leviatan di dekat mereka berdua. Luan, ini saudara barumu. Luan terkejut. Ayah, apakah ayah menerima murid langsung yang baru? Luan tahu bahwa hal seperti itu sangat langka. Hingga hari ini, Rowan hanya memiliki 2 murid sejati. Luan jelas salah satunya, sementara Zuofin, anak laki-laki dengan afinitas magnetisme, adalah yang lainnya. Bahkan Lycia, yang mendapat sedikit lebih banyak perhatian darinya, tidak berada pada level itu. Bisa dibilang Malaka juga muridnya, tetapi dia lebih seperti adik perempuan daripada apapun. Sedangkan Kentucky dan Ryan, mereka hanyalah duo yang menyusahkan yang tidak ingin dia lihat lagi. Asteris mengerikan. Asteris. Suster Orb tiba-tiba muncul. Oh, apakah ini orang baru? Rowan mengangguk. Aku akan merawatnya dengan baik mulai sekarang. Lian sudah ingin menangis. Tidak, dia sudah menangis. Aku benar-benar tidak menginginkannya. Asteris Broom. Tiba-tiba, sebuah struktur tanah kecil muncul di sampingnya. Di depannya, ada sebuah lubang dengan ukuran yang mirip dengan Leviathan Real Foam milik Lian. Orang yang membuatnya adalah Kentucky, dan dia sedang menulis nama Lian di sana. Jangan khawatir, Lian, aku sudah menyiapkan kuburanmu. Ayo, lompat ke dalam. Aku belum mati, teriak Lian. Ryan, Lycia, dan Luan menempelkan kedua telapak tangan mereka saat berdoa. Dia adalah Leviathan yang sangat baik. Pergi ke neraka. Lian mengumpat semua orang dan langsung berbalik untuk lari. Nah, sekarang dia berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Di sini, Suster Orb adalah dewa. Setiap kali dia mencoba melangkah maju, tubuhnya akan mundur selangkah. Sungguh pemandangan yang lucu melihat seseorang berlari sekuat tenaga tetapi tidak kemana-mana. Rowan sama sekali mengabaikan semua itu dan menoleh ke Luan. Aku akan menitipkannya padamu untuk sementara waktu. Jelaskan semua hal mendasar. Ya, ayah. Luan menerima tugas itu dengan gembira. Terlepas dari candaannya, ia senang akhirnya mendapat seorang adik laki-laki. Ia pikir Rowan tidak akan pernah menerima murid lagi. Suster Orb kemudian melepaskan Lian, tetapi ia segera ditangkap oleh kekuatan spasial Luan. Lian masih seorang Leviathan tahap 6, setara dengan seorang kultivator alam transformasi jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa berharap untuk melarikan diri dari Luan? Pertama, mari kita uji ketahananmu, tidak masalah. Jangan khawatir, jika kamu pikir kamu akan mati, itu berarti kamu melakukannya dengan benar. Lycia segera menyusul. Tunggu, aku juga, aku ingin melihatnya. Dan kemudian, ketiganya menghilang beberapa saat kemudian. Ryan menatap Rowan sambil tersenyum. Luan dan Lycia tampaknya akur sekali, bagaimana menurutmu? Rowan mengangguk. Dia pantas mendapatkannya. Tepat setelah itu, dia menoleh ke Suster Orb. Baiklah, berapa banyak poin takdir yang kita miliki sekarang? Memang, setelah memperoleh fragmen terakhir, mereka memperoleh 6 juta poin takdir lagi. Sudah waktunya untuk menghabiskan poin mereka. Kamu sudah punya 3 juta dari terakhir kali, jadi sekarang kamu punya 9 juta. Mata Rowan berbinar. Akhirnya kita bisa membeli domain system.
Ryan juga sama bersemangatnya. Itu pasti hebat. Keduanya segera menyentuh Sister Orb dan mengirimkan Divine Sense dan energi mereka ke dalam. Daftar pilihan muncul di benak mereka sebelum mereka memilih peningkatan. Akhirnya, mereka menemukan pilihan yang mereka inginkan. Domain ketidakseimbangan kultivasi Yin yang 5 juta. Persyaratan, satu kemampuan ini membutuhkan 1000 poin takdir untuk digunakan setiap detik. Dua kemampuan ini membutuhkan kedua host berada dalam jangkauan domain. Tiga target domain tidak boleh lebih dari satu alam di atas kultivasi host. Empat kemampuan ini tidak bekerja melawan ahli alam semi-celestial dan di atasnya. Efek, menurunkan kekuatan lawan hingga setengah ranah. Bab 2812. Ryan segera menyadari penambahan aturan lain. Tidak berfungsi terhadap semi-celestial dan di atasnya. Aturan itu tidak ada sebelumnya. Itu karena peningkatan sistem terkait dengan pengalaman kalian, Ryan dan Rowan. Saat opsi ini pertama kali muncul, kalian bahkan tidak tahu keberadaan semi-celestial. Bagaimanapun, itu tetap merupakan peningkatan yang sangat kuat, meskipun mahal, Suster Orb menjelaskan. Si kembar mengangguk. Akan sangat kuat jika itu berhasil melawan mereka. Ah, sudahlah, itu pasti sepadan. Domain ketidakseimbangan kultivasi Yin yang 5 juta. Efek gelar pembebasan Leviathan, 500.000 poin takdir tidak akan digunakan. Total biaya, 4.500.000 poin takdir. Dapatkan peningkatan. Ya, seketika, bola cahaya itu bersinar dengan cahaya terang dan cahaya gelap. Hukum cahaya dan kegelapan juga bereaksi dan tampak menyatu sebelum dua bola kecil muncul. Kedua bola ini, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna gelap, kemudian memasuki dahi si kembar. Skill domain itu langsung tertanam ke dalam jiwa Ryan dan Rowan. Ryan dan Rowan memejamkan mata dan memeriksa informasinya. Informasi itu sangat berbeda dari Divine Sense Messages, Thought Talismans, atau Communication Badges. Seolah-olah informasi itu selalu ada di sana, tetapi bola-bola itu digunakan hanya untuk membuka memori. Namun, bahkan Ryan dan Rowan mengerti cara menggunakannya. Mereka tidak bisa menjelaskan kepada orang lain cara kerjanya. Mereka tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Peningkatan selesai. Domain ketidakseimbangan kultivasi Yin yang kini tersedia untuk digunakan. Cukup misterius kalau tanya saya, Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Rowan setuju. Ya, ini perasaan yang sangat aneh. Bagaimanapun, kita perlu mencobanya. Hal pertama yang diperhatikan oleh si kembar adalah bahwa mereka tidak boleh berjarak lebih dari 1000 km dari satu sama lain. Jika mereka menjauh, domain akan terpecah. Jaraknya pada dasarnya sama dengan formasi teleportasi sirkuit acak kita. Sepertinya tanda 1000 memiliki arti bagi sistem. Rowan merenung sejenak. Mari kita aktifkan dan lihat seberapa jauh domain itu meluas. Si kembar mengerti bahwa mereka harus menggunakan koneksi jiwa mereka agar hal itu berhasil. Elemen dan hukum cahaya dan gelap yang paling mereka kuasai bereaksi terhadap Yin dan yang di lingkungan sekitar. Seketika, domain itu meluas hingga lebih dari 50.000 km. Bahkan lebih baik dari itu, domain itu sama sekali tidak terlihat, berbeda dari semua domain lain yang telah mereka lihat sejauh ini. Si kembar jelas mengerti mengapa domain mampu menjangkau sejauh itu. Namun, pertama-tama, mereka mematikannya karena setiap detiknya menghabiskan 1000 poin takdir. Itu hanya ujian yang berlangsung selama 5 detik, tetapi 5000 poin hilang begitu saja. Itu adalah ukuran rata-rata dari kedua domain kita bersama-sama, kata Rowan. Ryan mengangguk. Benar, itu berarti semakin besar domain kita, semakin besar pula jangkauan domain ketidakseimbangan. Kentucky mendengar semua itu dan merasa penasaran. Saat kamu mengaktifkannya beberapa saat yang lalu, aku tidak merasa aku menjadi lebih lemah. Apakah efeknya juga tersembunyi, atau apakah kamu perlu menganggap target sebagai musuh agar efeknya berfungsi? Itu pertanyaan yang valid. Mari kita coba lagi dan pikirkan Kentucky sebagai musuh. Kentucky, beritahu kami jika ada yang berubah melalui Divine Sense sehingga kami tidak menggunakannya terlalu lama. Baiklah, Gulung. Kentucky segera menerimanya. Sekali lagi, si kembar mengaktifkan domain ketidakseimbangan, yang meliputi Kentucky saja dan makhluk lain dalam jarak 50.000 km. Ya, berhasil. Aku bisa merasakan kultivasiku ditekan ke tahap tengah alam ruang waktu. Kentucky tidak menunda jawabannya.
Domain itu hanya aktif selama 2 detik, tetapi itu sudah cukup untuk memberi si kembar jawaban. Baiklah, kerja bagus, Kentucky. Wajar saja kalau itu hanya akan bekerja pada mereka yang kita anggap musuh, komentar Rowan. Domain kita sendiri juga bekerja seperti itu. Dunia kegelapanku hanya menggerogoti domain yang kuinginkan. Dunia kehidupanmu hanya meniadakan efek domain yang kau pilih juga. Karena peningkatan sistem dilakukan berdasarkan pengalaman kita sendiri, sudah sepantasnya domain yang diberikannya dapat digunakan pada target tertentu dalam jangkauannya. Ryan mengangkat bahu. Sayang sekali biayanya mahal sekali. 1000 Destiny Points per detik. Itu sangat mahal. Tepat setelah itu, dia menoleh ke Sister Orb. Berapa banyak Destiny Points yang masih kita miliki, Sister Orb? Anda memiliki 9 juta sebelum peningkatan. Setelah itu, sekarang Anda memiliki 4,5 juta. Si kembar merasa aneh. Kita menggunakan domain ketidakseimbangan selama total 7 detik. Bukankah seharusnya kita memiliki 7.000 poin takdir yang lebih sedikit? Itu karena kamu menggunakannya di dalam alam dimensi permata jiwa, Sister Orb menjelaskan. Baik kamu, aku, dan sistem adalah dewa di dalam tempat ini. Mengapa perlu poin takdir untuk menguji hal-hal di sini? Tentu saja, itu pasti akan menghabiskan biaya 1000 per detik begitu kamu keluar. Jadi begitulah, si kembar mengangguk. Itu juga tidak ada gunanya. Bahkan jika seorang semi-celestial datang ke alam dimensi permata jiwa mereka, mereka tidak akan berdaya. Itu sama untuk semua orang yang memiliki alam dimensi saku mereka sendiri. Bahkan jika domain itu tidak memerlukan biaya apapun di alam dimensi mereka, itu tidak berarti apa-apa. Sepertinya ini ide bagus untuk muncul lain kali garisan menyerang, komentar Ryan sambil tersenyum. Rowan jelas berpikiran sama. Ini adalah domain yang berhubungan dengan medan perang sepenuhnya. Meskipun juga berguna dalam pertempuran individu, perang jelas merupakan tempat terbaik untuk menunjukkan kehebatan domain ketidakseimbangan. Baiklah, itu saja. Jadi, kita telah menyelesaikan semua yang harus kita lakukan di alam dimensi Leviathan. Apa sekarang? Apakah kamu akan menggunakan lebih banyak poin takdir untuk peningkatan atau menyimpannya untuk perang? Ryan dan Rowan merenungkan sedikit tentang masa depan dan melihat lagi daftar peningkatan. Bab 2813. Sepertinya hanya ada 5 pilihan yang tersisa sekarang. Ryan memeriksa daftar besar itu. Sebagian besar pilihan sudah dibeli, dan beberapa dihapus ketika pilihan baru muncul selama bertahun-tahun. Rowan juga melihat daftar itu sambil mengangguk. Kelimanya adalah peningkatan kultivasi universal level 4 2 juta poin takdir. Peningkatan jangkauan koneksi jiwa level 5 50.000 poin takdir. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 7 3 juta poin takdir. Peningkatan bengkel pandai besi permata jiwa level 07 3000000 poin takdir. Peningkatan gudang formasi listrik permata jiwa level 510000 poin takdir. Sister Orb, ceritakan lebih lanjut tentang peningkatan kultivasi dan soul connection rank, pintar Ryan. Seberapa besar peningkatannya dibandingkan dengan apa yang kita miliki sekarang? Sebenarnya ini cukup sederhana. Kultivasi universal level 4 akan meningkatkan penyerapan semua energi kultivasi hingga 20%. Anda memiliki 15% di level 3, jadi Anda mungkin mengerti bagaimana cara kerjanya. Sedangkan untuk jangkauan koneksi jiwa, level 5 akan memberimu 100.000 km. Menurutku ini cukup bagus dan cukup murah mengingat situasimu yang sebenarnya. Jangkauan koneksi jiwa pada dasarnya adalah seberapa jauh jarak antara si kembar agar dapat memasuki alam dimensi permata jiwa atau menggunakan fungsinya. Itulah alasan lain mengapa Rowan tidak akan pergi terlalu jauh ketika ia membawa Leviathan untuk berlatih di luar alam dimensi Leviathan. Ia telah menetapkan interval waktu untuk kembali sehingga Ryan dan master formasi lainnya dapat masuk dan keluar dari alam dimensi. Si kembar tahu bahwa perang membutuhkan waktu yang lama, jadi meskipun 4.500.000 Destiny Points tampak banyak, itu hanya akan memungkinkan mereka untuk menjaga unbalance domain tetap aktif selama 75 menit. Perang terakhir melawan garisan ini saja memakan waktu beberapa bulan, dan itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun antara Realm of Gods dan Underworld. Jadi, meskipun peningkatannya cukup murah, setiap 1000 poin dapat membuat perbedaan besar. Si kembar berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan. Baiklah,
Mari kita ambil Soul Connection Rank saja. Kita tidak membutuhkan yang lain sekarang. Pada akhirnya, jangkauan koneksi mereka telah menjadi batasan yang mengganggu selama bertahun-tahun, jadi masih layak untuk meningkatkannya. Peningkatan jangkauan koneksi jiwa level 5 50.000 poin takdir. Efek gelar pembebasan Leviathan, 5.000 poin takdir tidak akan digunakan. Total biaya, 45.000 poin takdir. Dapatkan peningkatan. Ya, seketika, si kembar merasakan benang yang menghubungkan jiwa mereka berubah. Bukan hanya mereka, benang-benang itu juga menghubungkan Celis dan Kentaki, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Peningkatan. Cepat dan tuntas. Peningkatan selesai. Si kembar mengakses daftar peningkatan sekali lagi dan memeriksa level berikutnya. Peningkatan jangkauan koneksi jiwa level 6500000 poin takdir. Seberapa jauh koneksi kita, Suster Orb? Tanya si kembar cepat. 10 kali lipat nilainya. 1.000.000 kilometer. Itu banyak, dan pada saat yang sama, tidak, komentar Ryan. Rowan mengangguk. Sekarang kita bisa menggunakan benda-benda seperti gerbang spasial, 1.000.000 kilometer bukanlah sesuatu yang mengesankan. Tapi di medan perang, Rowan tahu apa yang dimaksud Rowan. Kita bisa keluar dari alam dimensi permata jiwa dimanapun kita tinggal. Jadi, kamu bisa memasuki alam dimensi permata jiwa sejauh 1.000.000 kilometer dan keluar tepat di sisiku. Ruang kacau, formasi, tak satu pun dari itu berpengaruh pada kemampuan kita ini. Pintu masuk ke alam dimensi yang kamu atau aku tinggalkan saat kita memasuki alam dimensi permata jiwa menghilang begitu kita melangkah keluar lagi. Itu sangat berguna. Si kembar telah menggunakan kemampuan ini beberapa kali. Misalnya, di sekte dalammu di planet Sunkan ketika salah satu dari mereka diculik. Itu semua berkat kenyataan bahwa alam dimensi mereka tidak statis tetapi mengikuti mereka. Jadi, apakah kamu akan menghabiskan 500.000 lagi? Tanya Suster Orb. Si kembar memikirkannya dan mengangguk sekali lagi. Ya, itu bukan hanya kemampuan yang berguna tetapi juga aman. Maka, si kembar memilih level berikutnya. Peningkatan jangkauan koneksi jiwa level 6500000 poin takdir. Efek gelar pembebasan Leviathan, 50.000 poin takdir tidak akan digunakan. Total biaya, 450.000 poin takdir. Dapatkan peningkatan. Ya, proses yang sama terjadi sekali lagi, dan benang-benang jiwa pun berubah. Peningkatan selesai. Tentu saja, sekarang setelah peningkatan selesai, level berikutnya juga tersedia, jadi si kembar masih melihatnya. Peningkatan jangkauan koneksi jiwa level 75 juta poin takdir. 5 juta, Ryan tersenyum pahit. Seperti biasa, lonjakan biaya itu menakutkan. Kami toh tidak akan membelinya, Rowan tampaknya tidak peduli. Kami bisa bekerja dengan jarak tempuh 1.000.000 kilometer. Itu sudah cukup. Itu cukup bagus, kata Suster Orb sambil melihat jangkauan level 7. Itu memberikan jarak 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya. Ryan benar-benar terkesan karena dia tahu seberapa jauh jaraknya. Itu hampir 10 triliun kilometer. Apakah tidak apa-apa jika lompatannya sebesar ini? Untuk lebih spesifiknya, jaraknya adalah 9.460.730.472.580,8 kilometer atau 5,88 triliun mil. Rowan juga terkejut, yang jarang terjadi. Entah kenapa, 5 juta Destiny Points tidak tampak begitu mahal lagi. Menurutku tidak apa-apa. 1 tahun cahaya dalam skala semesta sungguh tidak ada apa-apanya. Gerbang spasialmu dapat membawa saudara-saudaramu ribuan kali lebih jauh dalam hitungan detik. Yah, itu benar, Ryan harus mengakui bahwa Suster Orb benar. Lupakan saja, kata Rowan. Kita akan menyimpan poin takdir kita untuk domain ketidakseimbangan mulai sekarang. Bahkan jika kita memperoleh lebih banyak, kita akan tetap melakukannya. Ryan tahu itu adalah pilihan terbaik. Benar, si kembar kemudian menutup daftar peningkatan. Berapa banyak poin takdir yang kita miliki sekarang, Sister Orb? Masih memiliki 4.050.000 poin takdir. Oke, sekarang, kita perlu memutuskan langkah selanjutnya, Rowan mengganti topik. Kemana sekarang? Bab 2814. Pada hari yang sama, Ryan meninggalkan wilayah Leviathan, membuka gerbang spasial, dan memasukinya. Sekitar sehari kemudian, Ryan mendarat di sebuah gunung di antah berantah. Di sana,
Seseorang telah menunggunya. Asteris mengerikan. Asteris. Roan dan Kentucky kemudian keluar dari alam dimensi permata jiwa, mengetahui siapa yang ada di sana. Tuan, senang sekali Anda meluangkan waktu untuk datang, ucap Roan. Benar saja, Kavanlah yang datang. Yah, kamu bilang ini mendesak, jadi aku harus mencari waktu. Ada apa? Apa kamu butuh bantuan? Roan mengangguk sebelum menatap Kentucky. Kentucky hanya mengangguk dan segera mengeluarkan 3 fragmen pilar yayasan alam semesta asing dari alam dimensi sakunya. Kavan sangat terkejut saat melihat itu. Fragmen, dan 3 di antaranya. Kenapa kau membawanya keluar? Cepat, kirim mereka kembali ke alam dimensi permata jiwa. Kita tidak bisa, jelas Roan. Itu bukan fragmen dari alam semesta ini. Jika kita menaruhnya di alam dimensi permata jiwa, itu mungkin akan menyebabkan reaksi buruk terhadap fragmen yang kita miliki di replika pilar. Tunggu, itu fragmen asing. Kavan bertanya dengan bingung. Bagaimana kau bisa mendapatkan 3 dari mereka? Kami meyakinkan senior Hyeomu untuk memberikannya kepada kami, Roan berbicara. Roan kemudian bercerita tentang saat mereka pergi menemui Hyeomu dan pembicaraan mereka. Pada akhirnya, Hyeomu menyebutkan bahwa fragmen terakhir mungkin juga ada di dunia bawah. Mendengar semua itu membuat Kavan berpikir keras. Akhirnya, dia mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Kau ingin menukar fragmen-fragmen ini dengan yang asli di relik dunia bawah dan yang ditukar Turen, kan? Roan mengangguk. Ya, 2 fragmen untuk 2 fragmen. Fragmen ketiga akan kami gunakan untuk menukarkan fragmen di surga. Apakah menurutmu itu mungkin? Kavan menyipitkan matanya sejenak. Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada apa yang kita katakan kepada mereka. Benar, Ryan tiba-tiba menyela. Katakan saja pada mereka bahwa kita membutuhkan fragmen dari alam semesta ini untuk memperbaiki pilar fondasi. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa sekutu untuk mendukung kita dalam perdagangan ini juga. Kavan merenung sejenak dan berpikir peluangnya bagus. Benar, kita bisa mendapatkan Solgem, Turen, dan Huban di pihak kita untuk perdagangan ini. Kurasa aku bisa meyakinkan Gragatu untuk membantu juga. Lagi pula, aku awalnya anggota Underworld, jadi Black Locust dan yang lainnya setidaknya harus mendengar apa yang ingin kukatakan. Asteris bertepuk tangan. Asteris. Kavan menepuk tangannya dan memutuskan. Baiklah, ini patut dicoba. Bolehkah aku memiliki fragmen ini untuk saat ini? Tentu, si kembar jelas tidak punya alasan untuk menolak. Kavan segera mengirim fragmen ke pocket dimensional realm miliknya dan membuka gerbang spasial. Ayo pergi. Kita perlu menemui Huban dan Solgem terlebih dahulu. Turen sudah berada di dunia bawah, jadi kita bisa menemuinya di sana nanti. Dengan Kavan yang menggunakan gerbang spasial, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di markas besar di alam dewa. Ini adalah tempat sementara yang digunakan para ahli alam dewa dan alam semi surgawi untuk pertemuan mereka di masa krisis ini. Bahkan Solgem pun akhirnya harus tinggal di sini. Aku terkesan kau meyakinkan Hyeomu untuk menyumbangkan fragmen-fragmen ini, Solgem berkata, benar-benar kagum. Meskipun begitu, kau berhasil mendapatkan fragmen-fragmen itu. Jadi, apa itu? Apa kau butuh bantuanku? Ryan mengangguk cepat dan menjelaskan masalahnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Roan dan aku adalah orang-orang yang akan memperbaiki yayasan, bukan? Semua orang akan mempertanyakan bagaimana kita akan melakukan ini, dan kita tidak bisa benar-benar berbicara tentang sistem permata jiwa yang kau buat. Namun, jika kau yang mengatakan bahwa kau yang membuat rencana, maka itu jauh lebih meyakinkan. Solgem merenung sejenak dan harus mengakui bahwa itu masuk akal. Dialah yang berhasil melenyapkan Extinction Sphere bertahun-tahun yang lalu, jadi orang lain akan menganggap kata-katanya setidaknya layak didengar. Itu tidak masalah bagiku. Sejujurnya, aku juga sedang mengerjakan alternatif jika rencana Solgem System tidak berhasil. Kau melakukannya. Semua orang bertanya kembali pada saat yang sama. Ya, Solgem lalu mengeluarkan sebuah bola setelah dia mengonfirmasi. Melihat itu semua orang langsung teringat pada Sister Orb. Kau punya bola kendali lain. Tidak juga, bantah Solgem. Ini lebih seperti replika. Bola itu bisa menjalankan sistem versi yang sangat ringan. Tentu saja, kekuatannya akan sangat terbatas. Tidak mungkin bola itu bisa memberiku keuntungan yang sama seperti bola kendali yang digunakan dalam sistem Solgem. Meskipun demikian, jika aku memperoleh semua fragmen,
aku yakin aku punya kesempatan untuk memperbaiki fondasi juga. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Sister Orb juga muncul. Jelas, Sister Orb ada di dalam kontrol Orb, jadi dia bisa merasakannya lebih baik daripada orang lain. Solgem, kamu benar-benar tidak tinggal di dalam kontrol Orb selama ini tanpa alasan. Kamu benar, replika milikmu ini sangat terbatas. Meskipun demikian, mampu menciptakan hal seperti itu tanpa bantuan Universe Sentience sungguh luar biasa. Solgem tersenyum menanggapinya. Mendengar konfirmasi dari Sister Orb adalah pujian terbaik. Terima kasih, Sister Orb. Solgem lalu melemparkan replika itu kembali ke pocket dimensional realm miliknya. Pokoknya, replika ini hanya akan digunakan jika rencana asli dengan sistem Solgem yang asli tidak berfungsi. Sekarang kalian telah memperoleh 3 fragmen asing ini, kita memiliki peluang bagus untuk dapat bertukar. Aku akan berperan sebagai perencana, jadi kita hanya butuh sedikit dukungan. Kavan tidak membuang waktu. Baiklah, Rowan akan mengikuti kita. Kalian semua kembali ke alam dimensi permata jiwa dan tunggu di sana. Dengan begitu, kalian bisa mengawasi semuanya sementara kami mencoba ini. Perundingan. Solgem setuju. Benar, ayo kita bicara dengan Gragatu dan Huban sekarang. 2815. Suara Gragatu dipenuhi ketidakpastian. Solgem, apakah kau benar-benar percaya kau dapat memperbaiki pilar fondasi yang hancur? Solgem mengangguk. Ya, tapi untuk itu, kita butuh fragmen pilar fondasi. Gragatu menyipitkan matanya. Itu akan sulit. Kau tahu bahwa fragmen itu terlalu penting. Beberapa orang bahkan berpikir itu bisa mengarah pada terobosan ke alam surgawi. Bahkan jika itu benar, itu juga berarti kalian semua akan diusir dari alam semesta ini, kata Kavan. Apa kalian lupa bahwa orang alam surgawi dari Garisan, yang bernama Flavio, bahkan tidak bisa masuk? Mari kita berpura-pura salah satu dari kita bisa menerobos. Kita akan langsung ditolak oleh alam semesta dan diusir. Tidak, itu bisa lebih buruk dari itu. Flavio bahkan tidak mencoba memasuki alam semesta ini. Mungkin karena terlalu berisiko baginya. Jadi, jika seseorang mencoba memasuki alam surgawi di alam semesta kita, mungkinkah mereka akan langsung terbunuh? Ini, suara Gragatu bergetar, matanya terbelalak menyadari kenyataan. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi yang mengerikan seperti itu. Itu belum semuanya, lanjut Kavan. Katakan saja alam semesta akan memaksamu meninggalkan alam semesta ini begitu kau mencapai alam surgawi. Apa yang menantimu di luar sana? Seorang ahli alam surgawi yang berpengalaman yang sudah tahu betul cara menggunakan kekuatannya. Bahkan jika kau berhasil melarikan diri, lalu kenapa? Kau akan terlempar ke dalam kekosongan besar. Masa depan terlalu suram. Kami membutuhkanmu, Gragatu, pinta Solgem. Kehadiranmu sangat penting saat kita bernegosiasi untuk bertukar fragmen. Kita sudah meyakinkan kura-kura itu untuk menyerahkan 3 fragmen asing. Kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Gragatu menggaruk kepalanya. Hanya mendengar bahwa Kavan memiliki 3 fragmen saja sudah membuatnya cemburu. Namun, sekali lagi, dia tidak menyembunyikan fakta itu. Mereka mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyelamatkan semesta. Mengapa kamu selalu datang kepadaku untuk hal-hal ini? Kamu tahu aku juga tertarik pada fragmen, bukan? Kavan tersenyum. Tapi aku yakin kau akan membuat keputusan yang tepat untuk alam semesta kita. Lagi pula, kita tidak putus asa lagi. Apa kau lupa, misalkan rencananya berhasil, dan kita berhasil menjadi alam semesta bawahan Garisan. Tidak bisakah kita meminta informasi mengenai alam surgawi juga? Ini adalah rencana yang jauh lebih konkret. Jauh lebih baik daripada mengandalkan fragmen yang bahkan kita tidak tahu apakah mereka dapat digunakan dengan cara ini. Baiklah, Gragatu mengalah. Aku tidak tahu dari mana kau bisa percaya padaku, tapi aku akan mencobanya. Jika aku mencoba mencuri pecahan-pecahan itu darimu nanti, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Hahaha, Kavan tertawa puas. Kalau itu terjadi, aku hanya bisa melawan. Ngomong-ngomong, Gragatu menatap Rowan, yang tampaknya tidak punya alasan untuk berada di sana. Kenapa kau menggendongnya? Apa tidak apa-apa jika dia mendengar pembicaraan ini? Dia muridku, apa kau lupa? Kavan mengangkat bahu. Aku memutuskan untuk meluangkan waktu melatihnya sambil menunggu serangan berikutnya dari Garisan. Lagi pula,
Aku lebih mempercayainya daripada Gem, jadi tidak perlu khawatir. Jika kau bilang begitu, Gragatu tidak keberatan. Dia hanya penasaran. Baiklah, semuanya, Sol Gem menarik perhatian mereka. Semakin cepat kita melakukannya, semakin baik. Kavan, bisakah kau menelepon Huban? Aku sudah di sini, kata sebuah suara sebelum makhluk berwarna tiba-tiba muncul. Jelas, itu adalah Huban, semi-celestial dari Essence Rache. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Kemana dulu? Tanya Gragatu balik. Yang paling mudah diajak bernegosiasi adalah para malaikat. Itulah mengapa aku lebih suka meninggalkan mereka untuk terakhir, kata Sol Gem. Ayo kita pergi ke dunia bawah. Oh, benar. Kilindou ada di markas besar, jadi akan lebih baik jika kita memanggilnya untuk ikut dengan kita terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan niat kita untuk tidak menimbulkan masalah. Kedengarannya seperti rencana, Kavan dan yang lainnya mengangguk. Kemudian pada hari itu, Kilindou, Kavan, Gragatu, Huban, Sol Gem, dan Roan memasuki Temporal Path. Karena Temporal Path juga merupakan tempat di mana Anda dapat menemukan rumah organisasi Fruve, tempat itu terus-menerus diawasi dari dalam dan luar. Tentu saja, para Fruve pasti memiliki cara lain untuk masuk dan meninggalkan dimensional realm mereka, dan beberapa bahkan diketahui. Meskipun demikian, tidak seorang pun dapat memasukinya. Dalam perjalanan mereka menuju Underworld, mereka harus melewati banyak pos pemeriksaan. Tentu saja, dengan status mereka, hanya butuh sedetik sebelum mereka melewati semuanya. Akhirnya, mereka keluar di sisi lain, muncul di dalam formasi raksasa di Underworld. Ketiga alam tinggi kini memiliki formasi di sekitar jalur temporal mereka sendiri. Itu untuk mencegah invasi dari kekuatan lain. Sekarang, hal itu menjadi lebih penting dengan garisan di luar sana. Kilindou maju dan melambaikan tangannya. Formasi itu membuka jalan, yang biasa dilalui kelompok mereka. Sebagai iblis semi-surgawi, dia adalah salah satu dari mereka yang mengendalikan formasi itu. Black Locust sudah ada di sana, menunggu mereka. Tentu saja, Sansara dan Turen juga ada di sana. Kilindou bilang kau punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Ikutlah denganku. Kelompok mereka tiba di kediaman Black Locust beberapa saat kemudian. Berbeda dari apa yang mungkin diharapkan kebanyakan orang, Black Locust cukup mirip dengan Kavan dalam hal ini. Dia hanya memiliki sebuah rumah kecil di antah berantah, tidak dilindungi oleh apapun. Tidak benar-benar ada kebutuhan untuk perlindungan. Apapun yang dianggap penting oleh Black Locust, dia bawa begitu saja di dalam pocket dimensional realm miliknya. Relik Underworld, yang pernah digunakan oleh Elder Devil's Peak Divinity Realm, kini juga ada di sana. Black Locust hanya menarik kursi dan duduk. Duduk saja dimanapun yang kau mau. Jadi, apa itu? Kavan tidak membuang waktu dan segera mengeluarkan sebuah fragmen. Jelas, fragmen asing. Ini, tak seorang pun dari iblis menduga hal itu. Dari mana kau mendapatkan ini? Kavan tersenyum. Black Locust, Kilindou, Sansara, kami butuh bantuan kalian. Bab 2816. Black Locust menenangkan dirinya dan bertanya. Ada apa? Sol Gem maju ke depan, menjelaskan situasinya. Saya sedang memperbaiki pilar fondasi, yang akan menghubungkan kedua sisi semesta lagi. Pada saat yang sama, sumber asal chaos akan menjadi jauh lebih kuat, sehingga jauh lebih sulit untuk dicuri. Jadi, tanya Black Locust. Katakan saja, Sol Gem mengangguk. Untuk memperbaikinya, aku butuh fragmen dari pilar fondasi, yang asli. Fragmen asing tidak akan cukup. Itulah sebabnya aku datang ke sini bersama semua orang, untuk menunjukkan bahwa aku serius. Black Locust, tukarkan fragmen alam semesta kita dengan yang asing ini bersamaku. Black Locust berpikir sejenak. Hanya itu, kau hanya membuang-buang waktuku. Pulanglah. Apa? Sol Gem dan yang lainnya terkejut. Apa maksudmu? Bagaimana bisa ini membuang-buang waktu? Black Locust tersenyum dingin. Fragmen fondasi asing tetaplah itu, fragmen dari tempat lain. Kita berada di alam semesta ini sekarang, jadi fragmen dari pilar fondasi kita jelas jauh lebih berguna. Aku tidak tahu untuk apa aku bisa menggunakannya, tetapi aku tidak akan menukarnya hanya karena itu. Kavan tidak mengerti. Memperbaiki pilar fondasi akan menyatukan kedua belah pihak kembali. Ini tidak hanya akan menjadi dorongan besar bagi moral pasukan, tetapi juga akan membantu memenangkan perang melawan garisan.
Tiba-tiba, Rowan berjalan di depan Kafan. Guru, tidak bisakah kau melihat apa yang diinginkannya? Tentu, memperbaiki fondasi adalah hal yang baik. Namun, iblis adalah makhluk yang egois. Tidak ada bedanya baginya apakah ia memiliki fragmen asing atau fragmen dari alam semesta kita. Jika ia akan berdagang, ia harus mendapatkan sesuatu di atasnya. Sisanya tidak penting. Hahaha. Black Locust tertawa terbahak-bahak. Kafan, muridmu ini cukup baik. Ya, memang begitulah adanya. Aku bisa berdagang, tetapi harus ada sesuatu yang menguntungkanku. Solgem tidak begitu menyukainya tetapi akhirnya menerimanya. Baiklah, apalagi yang kau perlukan untuk menukar dua fragmen yang kau miliki? Dua fragmen, tanya Black Locust balik. Jadi, kau menginginkan fragmen yang kita dapatkan dari Turen dan fragmen dari relik dunia bawah. Itu juga tidak masalah. Fragmen di relik dunia bawah hanya ada sebagai sumber daya. Fragmen asing juga sama saja. Black Locust memikirkan pilihannya dan akhirnya mengajukan tawaran. Selain dua fragmen asing, aku juga ingin wilayah kita kembali ke alam dewa. Dalam mimpimu, Huban langsung berbicara. Wilayah itu jelas merupakan wilayah yang sekarang ditinggali oleh ras esensinya. Kafan dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Itu benar-benar keputusan yang sangat sulit. Pada saat itu, Rowan berbicara. Ini sungguh mengejutkan. Semua orang menatap Rowan. Tentu saja, mereka menginginkan seluruh sisi timur laut alam dewa lagi. Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya sebelum kembali menatap Black Locust. Maksudku adalah niat Black Locust. Black Locust tidak menyangka akan mendengar itu. Tujuanku? Katakan saja, apa tujuanku, bocah? Rowan tersenyum tipis. Yang mengejutkanku adalah kau mencoba untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik bagi para iblis. Para iblis membutuhkan jiwa yang hidup untuk berkultivasi lebih cepat, meskipun itu tidak terlalu diperlukan. Namun, kau sudah menjadi iblis semi-surgawi. Kau tidak membutuhkan jiwa lagi. Sansara dan Kilindou juga tidak membutuhkannya. Namun, Sansara dan Kilindou tampaknya menerima bahwa permintaanmu adalah pilihan terbaik. Sepertinya para iblis masih bisa memikirkan satu sama lain. Memang, Black Locust tidak akan mendapatkan apapun dari perolehan kembali wilayah di alam dewa. Itu hanya akan menguntungkan para iblis, yang masih berkultivasi untuk naik pangkat. Bisa dibilang bahwa jika iblis tingkat rendah menjadi lebih kuat, itu juga akan menguntungkan Black Locust. Namun, itu bohong. Semi-Celestial tidak perlu khawatir tentang siapapun yang bukan Semi-Celestial. 100 ahli alam dewa puncak bisa datang sekaligus, Black Locust. Selama dia bersedia mengorbankan banyak pemahamannya tentang hukum, dia akan tetap muncul sebagai pemenang. Meminta sisi timur laut alam dewa hanya akan menguntungkan iblis yang lebih lemah. Itu saja. Kafan, Solgem, Gragato, dan bahkan Huban memandang Black Locust, Sansara, dan Kilindou dengan aneh. Itu bukanlah hal yang biasa kamu harapkan dari iblis. Black Locust memejamkan mata dan tidak menyangkalnya. Jika kau ingin berpikir seperti itu, aku tidak akan repot-repot mengubah pikiranmu. Mungkin kita ingin mendapatkan kembali wilayah itu karena benar-benar ada manfaat besar bagi kita. Yang penting di sini adalah apakah kau akan menerima tawaran ini atau tidak. Terlepas dari apakah iblis semi-celestial memikirkan ras mereka atau tidak, Huban tetap menolak. Itu tidak akan terjadi. Ras esensiku akhirnya mendapatkan kembali wilayahnya. Kami tidak akan hanya melihat saat kau mengambilnya kembali. Gragato menengahi. Black Locust. Itu tidak akan berhasil. Kau sudah tahu sejak awal bahwa kami tidak akan pernah menerima tawaranmu ini. Kau mau kemana? Black Locust tidak peduli. Aku ingin wilayah itu kembali. Sesederhana itu. Atau mungkin kau punya tawaran yang lebih baik untukku. Dari dalam alam dimensi permata jiwa, Ryan bertanya kepada Rowan. Bagaimana kalau kita berikan 3 fragmen asing kepada mereka? Rowan memikirkan hal itu. Bahkan jika kita menawarkan 3 fragmen, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Kita masih memiliki fragmen dari para malaikat untuk diperoleh, dan tanpa fragmen lain, mereka tidak akan menyerahkan milik mereka. Fragmen yang dimiliki para malaikat adalah yang memberi daya pada giroskop surga. Bisakah kita meyakinkan Hyeoumu untuk memberi kita fragmen lain? Ryan bertanya-tanya. Apakah kau benar-benar berpikir dia akan melakukannya? Rowan bertanya balik sambil mendengus. Ryan mendesah. Dia tidak akan melakukannya. Itu sudah pasti.
Kedua kelompok itu tampaknya telah mencapai jalan buntu. Namun, pada saat itulah Sansara berbicara. Black Locust, ada satu hal lagi yang bisa kami tanyakan, bagaimana menurutmu? Bab 2817. Kilindou dan Black Locust menatap Sansara. Dari apa yang terlihat, keduanya tahu apa yang sedang dibicarakan Sansara. Jika mereka tidak mau menyerahkan wilayah itu, maka mereka pasti tidak akan menerima yang ini. Gragatu menengahi. Sudahlah, berhenti main-main dan bicara saja. Selain wilayah di alam dewa, apalagi yang bisa kami gunakan untuk menukarkan fragmen denganmu? Black Locust mengangkat bahu dan menatap Kafan. Kafan, kami ingin tahu metode untuk menciptakan energi kematian yang kau gunakan di sisi lain alam semesta. Juga, metodemu untuk menggabungkan energi kematian dengan energi surgawi. Ini, Sol Gem dan yang lainnya terkejut. Sejak Kafan menyeberang ke sisi semesta ini, ia telah menunjukkan kekuatannya dalam banyak kesempatan. Ia bahkan telah memberitahu para semi-celestial lainnya tentang keunikan energinya. Namun, terlepas dari rasa ingin tahu mereka, ia tidak pernah mengungkapkan rahasianya, membuat mereka semua penasaran. Sebenarnya, bahkan Roan hanya tahu jawaban untuk satu dari dua pertanyaan itu. Energi kematian adalah terbuat dari jiwa-jiwa mati di sisi lain semesta. Kafan jelas tidak akan datang ke sisi ini tanpanya, jadi alam dimensi sakunya diisi penuh dengannya untuk digunakan sendiri. Itu merupakan rahasia yang cukup besar karena, pada saat itu, Kafan benar-benar dapat dikatakan sebagai semi-celestial terkuat di sisi alam semesta ini. Selama perang melawan Garisan, hal itu menjadi lebih jelas. Para ahli Garisan sama seperti si kembar, yang tahu cara menggabungkan energi bersama. Tentu saja, begitu pula semi-celestial mereka. Jika alam semesta lisan tidak memiliki keunggulan jumlah dari semi-celestial, mereka akan benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, Ryan memberi sebagian besar dari mereka sistem armor, sehingga itu menutupi sebagian perbedaan karena Garisan juga memiliki circuit reformation armor mereka sendiri. Kafan menyipitkan matanya. Ada masalah yang sangat besar dengan metodenya. Seperti yang dipikirkan Roan, metode ini membutuhkan jiwa-jiwa mati. Satu-satunya alasan metode ini diciptakan oleh Kafan adalah karena sisi lain alam semesta tidak memiliki akses ke jalur reinkarnasi. Jika Kafan tidak menemukan cara untuk menyingkirkan jiwa-jiwa mati, mereka akhirnya akan melahirkan banyak iblis jiwa. Sisi alam semesta ini tidak memiliki masalah ini. Jiwa-jiwa memasuki jalur reinkarnasi dan bereinkarnasi. Jika jiwa-jiwa yang mati tiba-tiba mulai menghilang, hal itu dapat benar-benar memengaruhi jalur reinkarnasi itu sendiri. Itu adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan. Kafan hanya mengembangkan metode itu karena dia tidak punya pilihan lain di sisi lain. Roan juga tidak bisa membantu. Dia bisa menggabungkan energi surgawi, energi bintang, dan kekuatan jiwa, tetapi itu adalah hadiah dari sistem. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ajarkan bahkan jika dia mau. Baiklah, akhirnya, Kafan setuju. Namun, Black Locust, Sansara, Kilindou, metode ini berpotensi menghancurkan dunia bawah dan jalur reinkarnasi. Ini bukan sesuatu yang harus kalian biarkan semua orang tahu cara menggunakannya. Namun, aku tidak akan menghentikan kalian. Jika sesuatu terjadi, kalian yang akan menanggung akibatnya. Kelompok Black Locust tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Itu terserah kami untuk memutuskan. Kalian hanya perlu berbagi metodenya. Roan menarik lengan Kafan. Tuan, apakah Anda yakin? Jangan khawatir, kata Kafan. Jika kita tidak bisa mendapatkan fragmen permata jiwa untuk memperbaiki alam semesta, hal itu berpotensi menyebabkan alam semesta kita hancur. Kita tidak boleh lupa bahwa meskipun Garisan tidak berhasil memperoleh Chaos Origin Source, alam semesta pada akhirnya akan runtuh. Itu adalah sesuatu yang sudah diketahui si kembar sejak lama. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin dilakukan Black Locust dan yang lainnya dengan metode penciptaan energi kematian dan penggabungan energi. Kafan mengambil jade slip kosong dari pocket dimensional realm miliknya dan menghabiskan beberapa menit untuk mengisinya sebelum membuat dua salinan. Tepat setelah itu, ia melemparkan satu ke masing-masing semi-celestial devil. Itu dia. Black Locust, Sansara, dan Kilindou tidak membuang waktu dan mengirimkan indera surgawi mereka ke dalam. Selama lebih dari 1 jam, ruangan itu sunyi. Ketiganya membaca semuanya. Akhirnya,
Black Locust angkat bicara. Begitu ya? Tidak heran kau bilang itu berpotensi menghancurkan dunia bawah dan jalur reinkarnasi. Qilindo melanjutkan. Memang, tidak apa-apa jika hanya kita bertiga yang menggunakannya. Namun, jika kita membocorkannya ke semua iblis, maka semuanya pasti akan menjadi tidak terkendali. Asteris retak, puff, asteris. Tiba-tiba, salah satu jade slips pecah. Itu milik Sansara. Aku sudah mengingat semuanya. Aku masih perlu mengujinya, tapi aku ragu Kafan akan mencoba menipu kita saat ini. Asteris retak, puff, asteris. Asteris retak, puff, asteris. Black Locust dan Qilindo melakukan hal yang sama. Setelah itu, ketiganya saling memandang dan mengangguk. Jangan khawatir, Kafan. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kuharap begitu, Kafan hanya bisa mempercayai mereka. Ia lalu mengeluarkan fragmen lain dari pocket dimensional realm miliknya. Jadi, ini dua fragmen yayasan alam semesta asing. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Black Locust tidak membuang waktu. Dia bisa saja menolak melanjutkan kesepakatan dan menyimpan pengetahuan yang baru saja diperolehnya. Bahkan, dia benar-benar memikirkan hal itu. Selama mereka berada di dunia bawah, kelompok Kafan bisa melupakan pemaksaan mereka untuk melakukan apapun. Namun, situasi perang juga memengaruhi mereka. Meskipun para iblis ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak, ini bukan saatnya untuk memaksa pihak Kafan. Relik dunia bawah muncul di ruangan itu, datang dari alam dimensi Saku Black Locust. Aku punya fragmen dari relik dunia bawah di sini. Black Locust kemudian mengeluarkan fragmen itu dan menukarnya dengan fragmen asing. Sebagai sumber daya, tidak masalah fragmen mana itu. Mereka semua akan dapat mengaktifkan relik dunia bawah. Kafan menerima salah satu fragmen dari Black Locust. Yang kedua ada di tangan Qilindo. Dia juga mengambilnya dari pocket dimensional realm miliknya dan menukarnya dengan Kafan, dan menyelesaikan transaksi. Kafan berpura-pura telah mengirim dua fragmen ke alam dimensi Saku miliknya. Namun, ia memberikannya kepada Roan, yang kemudian mengirimnya ke alam dimensi permata jiwa. Asteris pin. Asteris. Fragmen fondasi alam semesta terdeteksi. Peringatan. Sebagian sistem telah terdeteksi di salah satu fragmen. Integrasi sekarang akan dimulai. Bab 2818. Ketika replika fondasi, pilar integrasi, dibuat, ia menyerap semua fragmen di dalam alam dimensi permata jiwa sekaligus. Hal yang sama terjadi ketika mereka mendapatkan fragmen dari Leviathan. Namun, fragmen di dalam relik dunia bawah memiliki bagian dari sistem di dalamnya, jadi ia tidak langsung diserap oleh pilar integrasi. Di dalam, sistem berfokus untuk mengeluarkannya dari fragmen terlebih dahulu. Kelompok Rean dan Roan tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, mereka sudah lama tahu bahwa fragmen relik dunia bawah memiliki bagian sistem itu di dalamnya. Mereka hanya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Satu-satunya keraguan adalah apa yang akan terjadi setelah mereka mendapatkannya. Bab 1999. Di luar, Kafan mengakhiri kesepakatan dengan semi-celestial dari ras iblis. Baiklah, ini mengakhiri negosiasi kecil kita. Solgem juga tidak membuang waktu. Kafan, Gragatu, Huban, ayo pergi. Aku perlu mengintegrasikan fragmen-fragmen ini ke dalam proyekku. Semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin baik hasilnya. Aku akan tinggal di dunia bawah untuk sementara waktu. Namun, Kafan tiba-tiba berbicara. Gragatu dan Huban terkejut. Kau akan melakukannya. Kenapa? Dulu ini adalah rumahku, jadi tidak ada yang salah dengan itu, kan? Kafan berkata, bagaimanapun, Solgem sekarang memiliki fragmen itu. Bawa saja dia kembali ke alam dewa. Aku punya rencanaku sendiri di sini. Gragatu dan Huban saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka hanya menerimanya. Baiklah, kalau begitu. Solgem tampaknya tidak mempermasalahkannya. Biarkan saja dia. Ayo kita kembali. Huban, Gragatu, dan Solgem segera pergi. Qilindo ikut bersama mereka agar formasi di temporal path juga bisa dibuka. Pada akhirnya, hanya Kafan, Black Locust, Turen, Sansara, dan Roan yang tersisa. Kafan, Black Locust menyipitkan matanya. Apa yang kau inginkan? Tidak apa-apa, Kafan berbalik untuk pergi juga. Kau tahu betul aku berasal dari dunia bawah. Aku merasa lebih baik tinggal di sini daripada di alam dewa. Selain itu,
Aku meluangkan waktu untuk melatih muridku, Rowan, di sini. Dia juga memiliki afinitas elemen gelap, jadi dunia bawah adalah tempat terbaik untuk itu. Apakah Black Locust mempercayainya atau tidak, itu tidak penting. Mereka tidak akan memulai pertarungan melawan Kavan tanpa alasan. Selain itu, Kavan yang tetap tinggal di dunia bawah mungkin akan lebih baik jika tiba-tiba diserang. Terserah kau saja, jangan membuat masalah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kavan tersenyum dan membuka gerbang ruang, segera meninggalkan area tersebut. Turen pun pergi. Dia masih punya beberapa tahun perjanjian dengan para iblis, jadi tidak perlu khawatir tentang dia. Akhirnya, hanya Sansara dan Black Locust yang bertahan. Haruskah kita mengawasi Kavan? Tanya Sansara, juga skeptis tentang alasan Kavan tetap tinggal di dunia bawah. Bagaimana? Balas Black Locust. Dia adalah seorang semi-celestial, sama seperti kita, dan jauh lebih tua dari itu. Mustahil bagi kita untuk mengawasinya tanpa dia sadari. Biarkan saja dia. Kita punya sesuatu yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Keduanya menelusuri ingatan mereka dan isi dari penciptaan energi kematian, serta penggabungan energi kematian, energi surgawi, dan kekuatan jiwa. Bagi mereka, itu adalah tawaran yang sangat menguntungkan, terutama karena relik dunia bawah tampaknya berfungsi dengan baik dengan fragmen apapun. Sesaat kemudian, Sansara pergi untuk mempersiapkan segalanya. Mereka akan mengumpulkan energi kematian dengan cara mereka sendiri. Jauh dari rumah Black Locust, Kavan keluar dari gerbang spasial, diikuti oleh Rowan. Ayo masuk ke alam dimensi permata jiwa. Keduanya menghilang dari lokasi mereka, muncul di planet alam dimensi dekat Rean. Bagaimana keadaannya? Kavan bertanya dengan cepat. Dia tahu fragmen relik dunia bawah merupakan bagian dari sistem, jadi dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi setelah memperolehnya. Namun, Rean hanya tersenyum pahit. Di depannya, dua fragmen terlihat. Salah satunya tidak aktif, sementara yang lain berada di dekat bola kontrol dan tampaknya mentransfer semacam energi aneh. Mereka sudah seperti itu sejak pengumuman sistem. Tidak ada lagi yang menyebutkan setelah itu. Suster Orb juga tidak menjawab, jadi kurasa kita hanya bisa menunggu sekarang. Kelompok mereka hanya tinggal di sana, mengamati fragmen dan bola kontrol. Akhirnya, tepat 10 menit setelah fragmen diperoleh, suara sistem bergema di benak si kembar lagi. Kemajuan, 0,01%. 0,01%. Rean mendesah saat menyadari itu. Hal ini akan memakan waktu lama. Rowan langsung kehilangan minatnya. Lupakan saja. Karena kita hanya bisa menunggu, mari kita tunggu. Suster Orb, apakah Anda benar-benar tidak ada di sana? Bola kontrol itu tampak bergetar sedikit setelah Rowan memanggilnya. Namun, tidak ada suara yang keluar darinya. Sepertinya dia benar-benar terperangkap di sana untuk sementara waktu, Rowan menyimpulkan. Namun, Kavan bingung. Dia tidak bisa mendengar pesan sistem. Apa yang sedang kamu bicarakan? Rowan memberi penjelasan singkat pada Kavan. Itu saja. Begitu ya, Kavan mengangguk. Kita tunggu saja sampai 10 menit lagi. Kalau naik 0,01% lagi, kita akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Si kembar mengangguk dan menunggu beberapa menit berikutnya di sana, tanpa melakukan apapun. Benar saja, setelah 10 menit berikutnya, suara sistem bergema lagi di benak si kembar. Kemajuan, 0,02%. Tidak diragukan lagi, Rowan mengangguk. Jika sistem terus mengikuti tren ini, sistem akan naik 0,01% setiap 10 menit. Itu artinya sistem akan terus seperti ini selama 69 hari ke depan, Rean merasa tidak berdaya. Ia sangat penasaran, tetapi tidak akan terjadi apa-apa sebelum itu. Rowan hanya melambaikan tangannya dan menggunakan kendalinya atas alam dimensi permata jiwa untuk menciptakan penghalang di sekitar Sister Orb dan fragmen. Biarkan saja, kita sudah menyelesaikan tujuan pertama kita, yaitu memperoleh 2 fragmen di tangan setan semi-surgawi. Saatnya mengerjakan tujuan kedua kita. Kavan setuju dengan Rowan. Itulah sebabnya aku di sini. Mari kita kunjungi lalat kecil itu.